Shalom, selamat sore jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk renungan pada sore hari ini. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih buat kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menyertai kami di saat kami merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih buat kesempatan yang indah yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan renungan di jam doa pada sore hari ini. Gereja pertama lahir dan bertumbuh di tengah-tengah penganiayaan dan penderitaan. Gereja Tuhan juga berkembang bukan dengan cara-cara kedamaian, melainkan di tengah-tengah pergumulan dan tantangan dan penderitaan yang begitu hebat. Namun di tengah-tengah ancaman dan penganiayaan tersebut, gereja mula-mula dengan berani memberitakan Injil tanpa rasa takut. Berkhof, seorang teolog, mengatakan bahwa sikap yang gagah berani dalam menghadapi penderitaan membuat jemaat Tuhan bergembira dan bersyukur kepada Tuhan karena mereka mengambil bagian dalam sengsara Tuhan, sehingga mereka tidak takut dalam menghadapi segala sesuatu. Bagaimana dengan jemaat yang ada di Philadelphia, yang menjadi contoh dan teladan bagi gereja Tuhan pada masa kini? Keberanian dan kesetiaan jemaat yang ada di Philadelphia menjadi teladan bagi gereja pada masa kini dan melaksanakan kehendak Allah. Pada masa kini, gereja selalu mengalami tekanan dan tantangan. Gereja ditutup. Gereja tidak mendapatkan izin untuk beribadah, dan berkembangnya pengajaran palsu seolah-olah menjadi ancaman bagi perkembangan gereja. Melalui firman Tuhan, membawa gereja Tuhan pada masa kini untuk melihat dan belajar kepada jemaat yang setia kepada Tuhan. Pada jam doa petang ini kita akan melihat dua ciri gereja Tuhan yang setia kepada Allah yang diambil dari Wahyu 3 ayat 7 sampai dengan 13. Ciri yang pertama, gereja yang setia melakukan firman Allah. Yohanes memulai isi suratnya kepada jemaat yang ada di Philadelphia dengan isi, "Inilah firman dari yang kudus dan yang benar, dan yang memegang kunci Daud." Inilah firman yang kudus. Yohanes memberikan penjelasan bahwa berita yang dia tuliskan adalah benar-benar berasal dari Allah sendiri. Ayat ini memberikan penjelasan bahwa firman yang disampaikan Yohanes kepada jemaat yang ada di Philadelphia itu benar-benar berasal dari Allah sendiri. Dan di ayat 8 Tuhan memberikan pujian kepada jemaat yang ada di Philadelphia. Karena jemaat di Philadelphia, mereka mempunyai keterbukaan dalam menerima kebenaran firman Tuhan. Walaupun kekuatan jemaat yang ada di Philadelphia ini sangat kecil, karena anggota jemaat ini sangat kecil. Saat ini ada sebuah ilustrasi tentang seorang kakek yang setia kepada istrinya. Di sebuah kafe kecil, ada seorang kakek yang begitu tergesa-gesa membawa makanannya pulang ke rumah. Oleh karena ia berjalan cepat, kakek ini tidak sengaja menabrak seorang pekerja di kafe tersebut. Karena kakek ini sangat tua sehingga ia terjatuh beserta dengan bungkusan makanannya. Lalu si pekerja kafe bertanya kepada kakek tersebut, "Kakek, kenapa terburu-buru sekali untuk berangkat pulang ke rumah?" Lalu si kakek itu menjawab, Hari ini saya punya janji untuk makan bersama dengan istri saya di panti jompo. Istri saya menderita penyakit Alzheimer dan saya sudah sangat tua sehingga tidak bisa merawatnya dia di rumah." Lalu si pekerja kafe tersebut bertanya kepada seorang kakek, "Istri kakek menderita penyakit Alzheimer, dan pastinya istri kakek tidak akan mengingat janji untuk makan bersama dengan kakek." Lalu si kakek itu tersenyum. "Kamu benar, dia memang tidak ingat
kalau saya janji makan bersama dengan dia. Mungkin dia juga tidak ingat siapa saya, tapi saya ingat dan saya tahu dia adalah istri saya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita belajar. Hari ini saya dan saudara kita belajar bersama-sama tentang apa yang dinamakan kesetiaan. Kesetiaan tidak dapat terlihat ketika semuanya itu berjalan mulus. Kesetiaan akan terlihat ketika sedang runtuh dan berantakan. Bagaimana caranya kita bisa menjadi orang yang setia? Kita dapat setia jika kita didorong oleh kasih yang asli. Ketekunan dan kesetiaan jemaat yang ada di Philadelphia, mereka mendapatkan pujian dari Allah dan memberikan teladan bagi gereja Tuhan pada masa kini. Masalah, tekanan, dan aniaya membentuk jemaat menjadi lebih dewasa lagi di dalam Tuhan, terutama gereja yang selalu bergantung sepenuhnya, yang menaruh harapannya hanya di dalam Tuhan. Ciri yang kedua, gereja yang setia menantikan kedatangan Kristus. Setia kepada Tuhan, setia dalam pemberitaan Injil, dan juga setia dalam memelihara imannya sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Dan juga setia dalam melaksanakan amanat agung di seluruh penjuru dunia. Ketika saya dan saudara setia dalam memelihara iman kepada Tuhan, setia dalam melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, maka ada upah kepada mereka yang bertekun sampai akhir. Saat ini kita akan mendengarkan cerita seorang penginjil yang luar biasa, yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan, yaitu William Carey. William Carey ini dilahirkan di sebuah desa kecil yang ada di Inggris. William Carey ini mempunyai tekad untuk terus belajar dan menjadi utusan Injil. Akhirnya William Carey ini menjadi utusan Injil di India. Pada masa itu orang-orang Kristen belum begitu sadar akan kewajiban mereka dalam pemberitaan Injil. Waktu William Carey berbicara di gereja tentang kewajiban seorang Kristen dalam memberitakan Injil, lalu datanglah seorang pendeta tua menjawab, "Duduklah dan jangan terlalu bersemangat, Saudara Carey. Kalau Tuhan ingin supaya orang kafir itu bertobat, Dia dapat menobatkan mereka. Dan Tuhan tidak membutuhkan pertolongan Anda." Lalu selama 6 tahun, William Carey bekerja di tempat membuat sepatu tersebut. Ia belajar tentang kebudayaan di India, tentang agama Buddha, tentang agama Islam. Di samping pekerjaan tersebut, William Carey terus belajar dan memberitakan Injil. Sehingga William Carey menguasai bahasa asing dan dapat menguasai bahasa asing dengan sempurna, dan dia dapat memberitakan Injil dengan baik. Lalu 41 tahun William Carey bekerja di India tanpa pulang ke Inggris. Ketika dia di India, dia mengalami banyak penderitaan, banyak tantangan di dalam kehidupan keluarganya. Tak kala di akhir hidup William Carey, ia menjadi orang yang sangat dihormati. William Carey tidak menjadi orang yang sombong. Tetapi banyak misionaris muda yang meminta motivasi dari kehidupan William Carey. Pada akhir hidupnya, tukang sol sepatu itu menjadi seorang ahli bahasa yang sangat dihormati. Dia menjadi seorang profesor pada sekolah tinggi yang ada di Calcutta. Lalu pada tanggal 9 Juli 1934, pekerjaan William Carey di dunia ini sudah selesai. Ia meninggal dalam damai sejahtera dan pulang beristirahat dari pekerjaan yang sudah ia lakukan di dunia ini. Kita tahu William Carey melakukan semuanya itu dengan setia. Bagaimana dengan kita saat ini? Saya yakin dan percaya, saya dan saudara, kita bisa melakukan lebih dari yang William Carey lakukan. Kita mau menggunakan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan.
Kita sudah menyaksikan kesetiaan dan ketekunan jemaat yang ada di Philadelphia. Itu menjadi sebuah teladan iman bagi gereja Tuhan pada masa kini. Dalam melaksanakan semuanya itu, tidak terlepas dari yang namanya tantangan, penderitaan, dan juga bahkan penolakan ataupun aniaya. Ketika di tengah-tengah situasi seperti itu, hendaknya kita tetap setia dan berpengharapan kepada Allah. Setia melakukan firman Allah, setia menantikan kedatangan Kristus, dan setia memberitakan Injil, dan terus tekun dalam pemberitaan Injil. Lalu ada janji Tuhan bagi saya dan saudara yang tekun dalam pemberitaan Injil, yang setia merenungkan kebenaran firman Tuhan. Percayalah, ada upah yang menanti saya dan saudara jikalau kita sungguh-sungguh setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih kiranya firman Tuhan dapat memberkati kehidupan kami. Engkau pakai hidup kami untuk menjadi alat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.